Nama Dipa Nusantara atau DN Aidit menjadi perbincangan di tahun 1945. Pada tahun itu, DN Aidit terpilih menjadi anggota Sentral Komite CCPKI pada Kongres PKI. Selanjutnya Aidit terpilih juga menjadi Sekretaris Jenderal PKI. DN Aidit sebagai pimpinan PKI membuat partai tersebut menjadi partai komunis ketiga terbesar di dunia setelah Uni Soviet dan Tiongkok. Perjalanan DN Aidit sebagai pimpinan tak terlepas dari pengalaman pendidikan yang melatar belakanginya. Dilansir dari Wikipedia, pria kelahiran Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, 30 Juni 1923, DN Aidit merantau ke Jakarta dan meninggalkan tanah kelahirannya pada tahun 1940. Pada masa kecilnya, Aidit mendapatkan pendidikan Belanda. Ayahnya Abdullah Aidit ikut serta memimpin gerakan pemuda di Belitung dalam melawan kekuasaan kolonial Belanda, dan setelah merdeka sempat menjadi anggota DPRS mewakili rakyat Belitung. Abdullah Aidit juga pernah mendirikan sebuah perkumpulan keagamaan, yaitu Nurul Islam, yang berorientasi kepada Muhammadiyah. Keluarga Aidit berasal-usul dari Maninjau, Agam, Sumatera Barat. Di Jakarta, DN Aidit mendirikan perpustakaan yang dinamakan Antara di daerah Tanah Tinggi, Senen, Jakarta Pusat, dan dia mengenyam pendidikan di sekolah dagang. Dia belajar teori politik Marxis melalui Perhimpunan Demokratis Sosial Hindia Belanda, yang belakangan berganti nama menjadi Partai Komunis Indonesia. Dalam aktivitas politiknya itu, DN Aidit berkenalan dengan orang-orang yang tak kelak memainkan perannya. DN Aidit berkenalan dengan orang-orang yang kelak memainkan peranan penting dalam politik Indonesia, seperti Adam Malik, Khairus Soleh, Bung Karno, Bung Hatta, dan Muhammad Yamin. Menurut sejumlah temannya, Hatta mulanya menaruh banyak harapan dan kepercayaan kepada DN Aidit, dan DN Aidit pun menjadi anak didik kesayangan Hatta. Namun belakangan, mereka berseberangan jalan dari segi ideologi politik, meskipun ia seorang Marxis dan anggota Komunis Internasional. Aidit menunjukkan dukungan terhadap paham Marxisme Soekarno dan membiarkan partainya berkembang tanpa menunjukkan keinginan untuk merebut kekuasaan. Sebagai balasan atas dukungannya terhadap Soekarno, ia berhasil menjadi sekjen PKI dan menjadi ketua. Dalam tubuh PKI, DN Aidit mengembangkan sejumlah program untuk berbagai kelompok masyarakat seperti Pemuda Rakyat, Gerwani, Barisan Tani Indonesia atau PTI, dan Lekra. DN Aidit adalah tokoh PKI yang kemudian dicari-cari sebagai penanggung jawab kejadian G30S PKI. Kejadian 30 September 1965 itu peristiwa penculikan dan pembunuhan suatu kelompok militer pimpinan Letkol Kolonel Untung. PKI dituduh sebagai pelaku dari peristiwa tersebut dan DN Aidit sebagai dalangnya. Akibatnya DN Aidit diburu oleh TNI Angkatan Darat. Tak hanya kehidupan DN Aidit yang berubah semenjak saat itu, tapi keluarganya juga menjadi sorotan masyarakat. Dalam buku DN Aidit, Dua Wajah Dipa Nusantara, seri buku Tempo Orang Kiri Indonesia, menyebutkan yang pertama ayahanda DN Aidit, yaitu Abdullah, menginap di kediaman sang anak ketika malam 30 September 1965. Saat itu ia melihat DN Aidit membawa pergi 3 tentara bersama pengawal pribadi bernama Kusno. Kala kejadian tersebut, sebenarnya ayahanda Aidit telah menetap di Belitung. Ayahanda DN Aidit melihat massa berteriak-teriak sedang mendatangi rumah DN Aidit. Kejadian tersebut berlangsung saat hari ditemukannya 5 jenazah jenderal di lubang buaya. Adanya peristiwa itu, ayahanda Aidit kerap menghibur cucu-cucunya jika Aidit dan ibunda mereka akan pulang. Putra bungsu Abdullah Aidit, Murad Aidit, menyatakan
sang ayah terbang ke Belitung, kemudian dan menetap di sana. 3 tahun setelahnya, sang ayah jatuh sakit dan meninggal dunia saat rumah kosong karena sang istri menginap di rumah saudaranya. Tetangga tak mengetahui jika Abdullah telah meninggal dunia karena jarang ke rumah tersebut, takut terkena getah peristiwa G30S PKI. Hingga kemudian jenazah ayah DN Aidit membusuk selama 3 hari. Nasib yang kedua dialami oleh adik DN Aidit, yaitu Basri Aidit. Basri Aidit tengah bekerja di kantor sentral Komite PKI di Keramat, Jakarta Pusat ketika peristiwa G30S terjadi. Sehari setelah kejadian, Basri ditangkap dan ditahan di penjara Keramat. Pada tahun 1969, ia kemudian dibuang ke Pulau Buru. Basri Aidit keluar dari Pulau Buru di tahun 1980. Selanjutnya ia membeli rumah di kawasan Bogor, Jawa Barat berkat bantuan keluarganya di Belitung. Di Bogor ia berkebun seraya mengajarkan bahasa Inggris untuk anak tetangga. Kemudian nasib istri DN Aidit, yaitu Sutanti. Saat itu sedang bertengkar dengan suaminya ketika malam 30 September 1965. Tanti ketika itu ingin Aidit tetap di rumah dan tak mengikuti kemauan para penjemputnya. Meski demikian, Aidit tetap pergi. 3 hari setelahnya, Tanti meninggalkan rumah dan 3 anak lakinya. Ternyata Tanti ketika itu menyusul suami ke Boyolali dan bertemu Bupati Boyolali yang merupakan tokoh PKI. Lalu keduanya berangkat ke Jakarta dengan cara menyamar sebagai suami istri. Tak hanya itu juga, mereka juga mengambil 2 bocah sebagai anak angkatnya. Awal sandiwara mereka ini sukses, namun kemudian tetangga mulai curiga karena sikap anak angkat yang tak pernah manja ke orang tuanya, hingga keduanya ditangkap. Tanti mengalami perpindahan penjara dari satu penjara ke penjara lainnya sampai tahun 1980. Di antaranya tahanan Kodim 66 dan penjara Bukit Duri. Lepas dari masa hukuman, Tanti sempat membuka praktek sebagai dokter. Meski demikian, ia mengalami sakit-sakitan dan meninggal dunia pada tahun 1991. Kemudian nasib anak DN Aidit, yaitu Ilham Aidit. Ilham Aidit yang merupakan anak dari DN Aidit menceritakan ketika peristiwa 30 September itu, ia berusia 6,5 tahun. Kala itu ia telah melihat tulisan di dinding besar bertuliskan gantung Aidit. Seakan-akan sudah tahu jika kehidupannya ke depan akan sulit. Entah kenapa seperti ada yang berbisik pada waktu itu, kalau mulai dari hari ini, hidup saya akan lebih sulit, kata Ilham Aidit menceritakan. Kata Ilham Aidit menceritakan pada masa itu di Gedung Nusantara 5 DPR RI di Jakarta pada Jumat 2010. Melihat tulisan yang menyebut nama ayahnya, Ilham kecil langsung menggemetar tubuhnya dan meyakinkan bahwa dirinya akan menjadi musuh negara. Padahal seminggu yang lalu, bahkan sebulan sebelumnya, Ilham Aidit sempat bertemu dan bermain dengan ayahnya, yaitu DN Aidit. Namun nasib baik masih berpihak kepadanya. Ternyata masih ada orang yang mau mengangkatnya sebagai anak. Meski demikian, saat ia menempuh pendidikan SMP, banyak teman yang mengejek dirinya dengan kata-kata yang kasar. Aidit gantung. Hal itu membuat dirinya marah dan kerap kali berkelahi. Hingga kemudian ia dipanggil oleh pastor di sekolahnya. Pastor itu mengatakan, ia tahu latar belakang Ilham dan cerita masa lalunya. Ia mengamati rapot saya setiap catur bulan selalu baik. Dan ia menasihati saya banyak hal, ungkap Ilham. Setelah itu, ia mengaku berupaya keras untuk mengubur nama Aidit yang berada di belakangnya. Bahkan setiap kali ia akan menulis nama, ia selalu berhenti lama untuk ingin menuliskan nama Aidit di belakangnya. Tetapi hal tersebut selalu diurungkannya dan selalu berusaha menutup serapat-rapatnya.
Setelah 44 tahun, akhirnya pada tahun 2003 ia mulai bisa menuliskan nama lengkapnya, yaitu Ilham Aidit, setelah dirinya bergabung dalam forum silaturahmi anak bangsa. Dan pada forum silaturahmi anak bangsa itu, saya bergandengan dengan Amelia yang merupakan anak Jenderal Ahmad Yani. Dan saat itu, Kompas menulis nama saya dengan lengkap. Itulah awal dari kehidupan yang baru, ungkap Ilham Aidit. Semoga ini menjadi wawasan bagi kita semua dan menjadi pelajaran atau pengetahuan bagi masa yang akan datang. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.